Oke, baiklah sahabatku, saya akan mengambil satu strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, pasti bingung ya kenapa masalah bisa jadi strategi pembelajaran? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Aib Azhari. Di video kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran SD, SMP, SMA. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Susiana MPDI. Oke, ikutin terus dan simak terus ya videonya. Oke, baiklah sahabatku, saya akan mengambil satu strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, pasti bingung ya kenapa masalah bisa jadi strategi pembelajaran? Nah, oke, ini penjelasannya kenapa bisa kita pakai menjadi strategi untuk dalam pembelajaran kita. Simak ya videonya teman-teman ya. Menurut Dwe dalam Trianto, belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antar stimulus dan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif. Sahabatku, sudah tahu kan kenapa masalah bisa jadi strategi pembelajaran? Nah, ini yang kedua ini adalah mengenai kesimpulan semuanya, yaitu pengertian tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Oke, kita simak videonya. Nah, selanjutnya yaitu apa itu pembelajaran berbasis masalah? Penasarannya? Yuk simak terus videonya teman-teman. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan atau bersangkutan bagi siswa, dan memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata. Pembelajaran berbasis masalah melibatkan sistem dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada siswa yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan karir dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini. Oke, baiklah sahabatku. Nah, tadi sudah paham kan tentang pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah ya teman-teman. Selanjutnya yaitu karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. 2. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. 3. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Baiklah sahabatku, tadi itu adalah karakteristiknya ya. Sekarang kita harus mengetahui dasar pertimbangan untuk mengambil dalam strategi pembelajaran berbasis masalah tersebut ya. Dan ini penjelasannya. Dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran berbasis masalah: 1. Berorientasi pada tujuan. 2. Aktivitas. 3. Individualitas. 4. Integritas. A. Interaktif. B. Inspiratif. C. Menyenangkan. D. Motivasi. Nah, itu tadi penjelasannya sahabatku, sangat mudah kan dimengerti. Nah, lalu kita akan mengetahui ini lagi, yaitu kelebihan dalam strategi ini teman-teman. Nah, pastinya penasaran ya, simak terus. Oke. Kelebihan strategi pembelajaran berbasis masalah. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar dan semangat. Nah, itu tadi sahabatku kelebihannya tentang strategi ini. Lalu kita pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya ya sahabatku. Nah, penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang kekurangannya. Oke, tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Simak terus. Kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. A. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan enggan untuk mencobanya. B. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving
membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. C. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, itu setelah panjang sekali ya sahabatku penjelasannya tentang strategi berbasis masalah tersebut. Oke, lalu bagaimana sih langkah-langkah untuk melakukan strategi ini? Oke, langkah-langkah sangat mudah teman-teman. Simak ya, simak. Langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran berbasis masalah. 1. Orientasi siswa kepada masalah. 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi. Oke, sahabat kalian di rumah, pasti jangan bosan ya. Itu tadi adalah semua rangkuman dari strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, yang terakhir ini adalah apa? Pastinya ada implementasi atau pelaksanaan dalam strategi ini. Ini simulasinya ya. Oke, perhatikan sahabatku dan simak lalu dengarkan penjelasan apa yang dikatakan oleh mentor tersebut. Baiklah, ini contoh implementasi dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Pertama, kompetensi dasarnya menganalisis informasi data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Nah, strategi pembelajarannya digunakan pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajarannya yaitu demonstrasi, tanya jawab, diskusi, dan observasi. Kasusnya, siswa diberi pertanyaan tentang apa saja interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Setelah itu, siswa disuruh mengamati atau mengobservasi di interaksi yang terjadi di ekosistem lingkungan. Setelah itu, siswa berdiskusi di kelas dan melakukan tanya jawab dengan guru dan teman di kelasnya. Nah, sangat interaktif dan aktif kan? Alhamdulillah sahabatku, telah sampai di ujung jam ini sahabatku. Itu tadi ya. Mungkin ada kesempatan di lain waktu kita bertemu lagi di video yang lain. Oke sahabatku, terima kasih. Itu saja tadi hasil video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya para calon guru di Indonesia.